Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalian nama bulannya on izin bertanya. Sebelum bertanya, bila ada kata-kata yang kurang enak, kurang nyocoki, mohon maaf sebelumnya. Saya pemula dan orang syariat, belum hakikat. Pertanyaan pertama, kalau hidup ini sudah sepengetahuan Allah dan berdasarkan qadrah iradahnya, sifatnya Rahman Rahim, lalu kenapa kok ada hisab, ada siksaan katanya? Sebenarnya hakikatnya bagaimana? Katanya ada neraka juga. Letak sifat Rahman Rahim itu di mana? Tidak mungkin menurut pemahaman syariat saya tidak menyakiti Allah itu, keyakinan saya begitu. Mohon penjelasannya. Pertanyaan dua kalinya, mohon maaf sebelumnya. Masalah syariat, hari Jumat kan syariat wajib berjumatan. Lalu Allah ngasih tahu kesirikannya si imam. Itu baiknya bagaimana? Kalau menurut syariat kan wajib. Cuman kalau sudah dikasih tahu sama Allah kesirikannya imam, itu wajib jumatan apa tidak? Ya segini aja, bila ada kesalahan kata-kata yang kurang bagus kepada Hadratus Syekh, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apapun yang kita jalankan ketika saat kita itu di zaman masih ngaku, sholatku, ibadahku, zakatku, hajiku, semuanya kukunya itu kembali pada makhluk. Inilah yang kusebut sebagai taholli, ya. Kemilikan itu larinya tidak ke tajalli, tapi larinya terhadap taholli. Aku nih makhluk. Loh, ya ini persoalannya, sehingga Allah dawuh, lah iya orang-orang ini wong genah, semuanya milikku, dirampas ambek hambaku dengan bentuk taholli itu. Inilah pak alasannya mengapa Allah hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Arif, jamaah saking Bawean. Badhe tanglet nih Gus. Sebentar, Bawean niku Jawa Timur nggih. Bawean niku Gresik ke utara naik kapal 1 malam. Provinsi Derek Gresik Gus. Oh ngoten. Provinsi Gresik. Provinsinya Provinsi Jawa Gresik. Timur nggih. Kabupaten nggih. Kabupatennya Ndek Gresik. Oh ngoten, nggih. Jawa Timur leres. Nggih, monggo lanjut, Pak. Nggih. Iki badhe tanglet, Gus. Tahun kemarin kula disuruh Gus duduk di Su'aul Basirah. Walaupun masih ada sedikit-sedikit syirik, niku kami terima dengan sam'an wa ta'atan. Kemudian tadi ada yang kholwat itu sampai nangis-nangis. Nek kula kok mboten. Awal-awal niku kula kholwat niku muntah Gus. Jadi ndak lama sedikit itu muntah. Akhirnya saya tahan, takut niku kotor, najis dan lain sebagainya. Mungkin saya tahan. Berikutnya malam saya kholwat lagi, mau muntah lagi itu. Enggak lama itu padahal. Kecuali kalau lama sampai berpuluhan jam ya mungkin, cuma enggak lama. Itu mau muntah.
Kemudian untuk berikutnya saya siap-siap muntah ya muntahan kono. Saya siap bawa ember. Nanti kalau muntah saya loskan gitu. Ternyata enggak, hanya mungkuk gitu. Mau muntah tapi enggak jadi. Enggak akan muntuh namanya kan mungkuk dah caranya bahasa kampung saya itu. Itu apa artinya, Gus? Nomor 2, beberapa bulan kemudian saya lihat di YouTube-nya Gus pas menerangkan dawuh faktulu anfusakum dan makalah idfin wujudaka fi ardil humul. Ini saya yakin bahwa ini dari Allah dan saya mempunyai anggapan isyarah buat saya untuk masuk di Ainul Basyirah. Lah, paham saya Ainul Basyirah itu kan menghilangkan diri. Prakteknya bagaimana ya? Apa seperti menghilangkan hadas kecil? Kan niatnya ada di ketika membasuh muka itu. Saya niat menghilangkan hadas kecil. Kalau di Ainul Basyirah saya kadang-kadang lintasan saya niat menghilangkan diri. Apa seperti itu, Gus? Apa cukup yakin bahwa diri saya ini tidak ada? Karena asalnya kita ini adalah tidak ada. Apa begitu, Gus? Mohon penjelaskan. Masih kurang 1, Gus. Nomor 3, bahasa wusul, wasil, wasilun, liqa sudah nyampe, sudah ketemu Allah. Itu kan bimana wahid. Pertanyaan kula, pada waktu kita ini dijalankan oleh Allah bisa suluk. Detik-detik diberi sadar, diberi ingat kepada Allah bahwa ini adalah hadza af'alullah atau annal fa'ila huwallah. Apakah hal itu bisa dipun wastani liqa? Napa liqa niku suatu kejadian ingkang boten saged dipun critakaken napa niku. Semanten matur nuwun dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud dan arti ketika kami kholwat terus muntah? Di mana ada zahir mesti ada batin. Sebetulnya wujud zahir itu manifestasinya batin. Ini bagi seseorang yang sudah sampai pada pemahaman tahqiq. Sebetulnya apa yang berlaku di zahir itu sebetulnya manifestasinya batin. Artinya perwujudan batin. Berkenaan dengan kholwat muntah tadi, batin niku nggih wonten kotorane, Pak. Kotoran. Inilah yang dimaksud hadas besar itu adalah syirik. Hadas kecil maksudnya maksiat yang berkenaan dengan jasman maning. Tapi nek ditarik ke hukum syariat, hadas kecil iku ya carane ngilangi ya wudu, hadas besar carane ngilangi jinabat. Padahal itu semuanya tembung dari maksud yang di dalam. Berarti napa? Niku bentuk muntai itu adalah pengeluarane Allah dari perkara-perkara sing ngotori batiniah. Dilahirno pisan. Monggo. Apakah semuanya itu akan mengalami seperti itu? Ya kudu mongkok muta gitu.
Belum tentu. Allah menduduhkan jero kenjaba apa ora? Apa tidak? Menunjukkan di dalam itu juga bereaksi di luar apa ndak, itu urusan Gusti Allah. Jadi itu tadi maksudnya adalah kotoran rohaniyah kita. Bon. Yang kedua terkait niat, apakah harus dibaca aku niat untuk mematikan diri apa enggak? Itu apakah dibaca di dalam hati atau di dalam lesan apa enggak? Tergantung. Lah wong jenengan ning ati itu Pak sudah masuk di dalam ranah di mana jenengan ini sadar kalau tidak bisa apa-apa, itu sudah masuk dalam pengamalan niat. Makanya ditakoki apakah itu sak syariate? Kalau sak syariate ya diwaca. Seperti kemarin kita niat sama-sama untuk tolabul ilmi tauhid, lalu bertobat nasuhan di mata Allah, dibaca iku syariate gak apa-apa. Tapi ini gak usah jenengan baca ya ora apa-apa. Buktinya mana? Ketika dalam hati jenengan itu sudah ada kesadaran bahwasanya selain Allah itu tidak berirodah, tidak punya kehendak, tidak punya af'al, kudrat, tidak punya kudrat irodat ilmu, khayah, apalagi kudrat irodah ilmu, khayah sama basor kalam, tapi sampai nyadari di situ itu sudah bentuk lakune niat, sampun. Terserah jenengan sak syariate apa ndak. Apakah yang ketiga tentang masalah liqo, seseorang kalau sudah nyadari hatinya takholi sudah tiada, takhali juga tiada, tinggal tajali, artinya keakuan Allah, apakah itu sudah dikatakan liqo? Betul. Di detik-detik hati merasakan keakuannya Allah di dalam hati sampeyan sebagai satu-satunya pelaku, berarti sudah liqo. Cuman liqonya berapa detik, berapa menit, berapa jam, disesuaikan dengan jabatan kita, apakah di mahfud makomnya atau di maksud. Wis, iku urusannya Allah. Urusan kita hanyalah noto akhlak ilahiyah, sudah megang tali Allah cukup. Urusan berapa durasinya itu urusane Gusti Allah. Jadi betul Pak, ketika hati sudah menyadari bahwasanya segala hal apapun itu Allah, maka itulah disebut liqa. Kalau bahasa hikam niku makom jenengan itu sudah ihsan. Secara umum berarti iki golongan orang-orang yang hatinya diletakkan Allah, inna auliya Allah. Berarti apa? Ya golongan yang selalu memegang takwa, yaitu waladina amanu wa kanu yattaqun. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Iktifaan wal iktisaron dumateng Al Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Mukhlason Rosid. Perkenalakin bula dari Glamor Banyuwangi. Pertama-tama niat silaturahim duka alena bulan nyon izin bertanya.
Sebelum bertanya, bila ada kata-kata yang kurang enak, kurang nyocoki, mohon maaf sebelumnya. Saya pemula dan orang syariat, belum hakikat. Pertanyaan pertama, kalau hidup ini sudah sepengetahuan Allah dan berdasarkan qadrah iradahnya, sifatnya Rahman Rahim, lalu kenapa kok ada hisab, ada siksaan katanya? Sebenarnya hakikatnya bagaimana? Katanya ada neraka juga. Letak sifat Rahman Rahim itu di mana? Tidak mungkin menurut pemahaman syariat saya tidak menyakiti Allah itu, keyakinan saya begitu. Mohon penjelasannya. Pertanyaan dua kalinya, mohon maaf sebelumnya, masalah syariat, hari Jumat kan syariat wajib berjumatan. Lalu Allah ngasih tahu kesirikannya si imam, itu baiknya bagaimana? Kalau menurut syariat kan wajib, cuman kalau sudah dikasih tahu sama Allah kesirikannya imam, itu wajib jumatan apa tidak? Ya segini aja, bila ada kesalahan kata-kata yang kurang bagus kepada hadratus syekh, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam kehidupan itu semuanya dari Allah, mengapa harus ada hisab? Hisab itu ngitung, Pak, dihitung antara baik dan buruk. Mana letak sifat Rahman Rahim? Ada golongan bighairi hisab, ada golongan bihisab. Ada, Pak, golongan ruh itu yang lepas dari hisab, ada golongan yang tetap dihisab. Bagaimana sudut pandang hakikat tentang hal ini? Kalau toh itu dihisab, di mana letak sifat Rahman Rahimnya Allah? Pun ngeten. Genah ben genah biar jelas. Allah sudah katakan bahwasanya walillahil masyriqu wal maghrib. Makhluk mulai jagat barat dan jagat timur, sekecil dan sebesar apapun milik Allah. Walillah iki boleh sampean artikan milik, boleh. Walillahi lan iku tetep keduwe Allah apa ma utawi perkara samawati wal ard dan atau ma walillahil masyriq apa al masyriq utawi perkara sing ana jagat timur. Banyak ayat yang mengatakan iku milik Allah. Cuman lillah iki bisa jenengan artikan sebagai qadirun, yang berkuasa, atau bahasa sederhananya adalah semua makhluk baik yang di jagat timur maupun jagat barat yang menggerakkan sehingga seakan-akan bisa gerak sendiri, itu hanyalah Allah. Oke. Kalau hati sadar duduk di sini, maka itulah golongan bighairi hisab. Siapa golongan yang di sini? Itulah yang Allah katakan di dalam surah Yunus ayat 62-63. Itulah kekasih Allah. Satu. Dua, golongan bihisab, dihisab, dihitung. Karena apa?
Karena mengakui miliknya. Kita Pak, golongan ahli hisab ya, bukan ahli merokok lo ya, bukan ahli merokok. Ahli hisab itu ahli dihitung oleh Allah. Apa sebab berlakunya hukum hisab? Itu sifat adil Allah. Apapun yang kita jalankan ketika saat kita itu di zaman masih ngaku sholatku, ibadahku, zakatku, hajiku, semuanya kukunya itu kembali pada makhluk. Inilah yang kusebut sebagai taholli ya. Kemilikan itu larinya tidak ke tajalli, tapi larinya terhadap taholli. Aku nih makhluk. Loh, ya ini persoalannya sehingga Allah dawuh, lah iya orang-orang ini wong genah semuanya milikku dirampas ambek hambaku dengan bentuk taholli itu. Inilah Pak alasannya mengapa Allah hisab. Sama dengan gini, saya punya sesuatu di rumahku, terus sampean rampok, sampean ambil, entah itu dengan halus pemaksaan atau dengan kasar. Kira-kira saya nuntut enggak? Iki logika lo ya, mesti menuntut. Akhirnya bikinlah saya LP, laporan polisi. Wes, jenengan ditangkap, dipanggil. Terus panggil 1 kali, enggak datang 2 kali, 3 kali, baru pemaksaan penangkapan. Tangkap BAP. Itu berarti dihisab, dihitung. Loh, gara-gara jenengan merampok hartaku. Sama dengan Allah, berhubung apa yang dimiliki Allah itu kita akui, maka disitulah muncul hisab. Lah wong awak dhewe isoke salat kaya iku sapa ya sing iku tak akoni. Sehingga jangan heran kalau di dalam kinayah atau isyarah dalam Al-Qur'an atau hadis muncul inna sholati, sak temene salatku. Kan balik nang dirinya toh. Dirinya hamba toh niki. Lah. Ojo heran, padahal itu adalah kinayah. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah. Oleh karena kita enggak paham lillah, statusnya itu jadi apa? Sebagai hak mutlak sang pemilik dalam penguasaan kematian, dalam penguasaan hidup, dalam penguasaan ibadah atau sholat, tapi hati kita masih tetap ngaku-ngaku milik kita. Inilah alasan mengapa Allah menghitung. Berarti ada golongan yang dihisab. Cuman ketika kita ada di lapangan syariat dulu, kalimah yang kita dengarkan hisab perkara maksiat dan taat lah, ngoten nggih. Nanti kalau lebih besar taatnya surga, timbangannya ku mau timbangannya ya dah lebih berat yang baik surga, lebih berat yang jelek neraka. Padahal maksudnya antara taholli dan tajalli. Kalau kita sudah masuk ke ranah tajalli, mohon maaf, justru itulah Anda akan paham bagaimana kedudukan sifat Rahman dan sifat Rahim. Karena apa?
Karena yang jatuh, yang turun pada hukum yang pada diri panjenengan yang bigori hisab itu rahmat. Kalau rahmat, walaupun kesalahan sampean iku dosa setinggi langit, ing ngarepe Gusti Allah dadi cawili, enggak ada sudah. Sebab turunnya rahmat. Pengapura. Dosa gede ya apa nek wis alok Gusti Allah menyempuro, kalau Allah sudah mengampuni kosong toh. Kalau kosong apa nih sing dihitung? Wis satu. Dua, justru ketika saat kita memahami tentang tauhid di dalam hukum hakikat, maka Rahman dan Rahim olehnya jatuh terhadap kita golongan ahli hijab atau golongan ahli am, turunnya sifat adil Allah. Kalau sing turun iku sifat adil, mohon maaf Pak, kita manusia mesti akeh eleke. Itu ayo. Dalam satu hari antara ingat dan ilinge banyak mana? Hah? Ayo. Kecuali lo ya, kecuali kalau sudah dimasukkan ke ranah Allah di antara golongan ahli suhud, beda pun. Kalau kita golongan am, mohon maaf, eling gak eling padha ae ndladap. Wis jarene eling, bentuke eling, oh iki duhur salat tetep ndladap. Maka nih tadi ayat Allah katakan, Muhammad janganlah kau mengikuti hati orang-orang yang saya lupakan terhadapku. Pundi Mam? Itu surat Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti min aghfalna man aghfalna. Jangan kau ikuti orang-orang yang ku kehendaki hatinya lalai terhadapku. Nyun sewu, mengapa Allah kok menghendaki lalai? Mana sifat Rahman Rahim Gusti Allah ngaten nggih? Iku berarti Gusti Allah pilih kasih. Jangan dilihat itu Pak, lihat tok kronologi sebelumnya. Mengapa nuzulul Quran diturunkan? Apa sebabnya? Mengapa si A dikehendaki Allah selalu ingat, si B selalu lalai? Itu yo ada alasan Pak. Alasan yang paling mendasar sudah Allah peringatkan berkali-kali, masih aja tetap kita dengarkan seruan hawa nafsu. Itulah akhirnya hukum adili Allah menyatakan bahwasanya si A iki ditakdirno utawa dikersakno Allah selalu lupa. Tapi kalau hati sudah masuk di dalam golongan ahli suhud yang bukan bigori hisab, boten mengeluh. Artinya walaupun dia dilakokno Allah maksiat, ya sih antengai ati nyawang Allahnya. Ya sapa? Pundi maksiat yang dimaksud? Maksiati ati lalai. Justru sadare dirimu ketika kau lupa terhadap Allah, iku disebut maksiati ati. Jenengan sadar sumber sangka Allah, iku boten dadi maksiat, malah menjadi taat. Ya iki lali ning sejatine eling. Satu. Nomor dua, apakah kita tetap akan sholat berjamaah, sholat Jum'ah, lawong kita itu tahu imamnya itu ada tanda-tanda syirik? Jawaban kula ada dua. Satu, tetap lakukanlah tapi jangan memandang makhluknya.
berarti ahli syuhud berimam sholat terhadap ahli hijab. Tapi ahli syuhud tidak memandang ahli hijab makhluke, tapi memandang siapa yang menggerakkan dalam diri ahli hijab. Berarti iki enggak masalah bagi jenengan. Satu. Nomor dua, Anda geser, gak gelem melakukan karena masih memandang makhluknya. Terus bedanya apa kita dengan imam tadi? Halo, wis ngomong oh. Sama toh? Sama. Makanya Pak, kula mirsani orang sejahat apapun secara fisik belum tentu ruhaniyahnya belum tentu. Lah terus kula Jumatan dhewe ya ora apa-apa. Mboten napa-napa sampean Jumatan dhewe gak memakai hukum syariat. Karena jenengan ahli khos. Jadi bilali dhewe nggih. Khutbah dhewe, ngimam dhewe. Masjid dhewe pisan. Bagaimana itu pandangan hakikat? Rapopo. Nah, Gusti Allah genahno seperti itu, protes apa kita? Mboten saged. Tapi apapun alasannya di dalam pandangan syariat Jumatan itu ada syaratnya. Lah ngoten nggih? Ada syarat sahnya, ada rukun sahnya Jumatan. Wis nek niku kula mboten bahas syariate. Mboten. Cuman apa sih sing dimaksud Jumatan utawa Jum'ah hakikate niku? Makrifate Jum'ah itu napa? Iki mboten adoh kali tarkib definisi haji, Pak. Mendatangi undangane Gusti. Apakah perlu nggawa ewang? Halo? Orang yang mendatangi undangannya Allah apakah wajib beto utawa mengajak teman? Mboten. Mboten wajib. Wajib iku tiba terhadap menghukumi terhadap ruhaniyah kita sendiri. Urusan orang lain ya orang lain. Tapi kalau ini kami kembalikan pada hablum minannas, ya wajib jenengan nyeret anak bojo untuk menghadap pada Allah. Bukti niku amfusakum wa ahlikum naro. Nek secara individu ya ora. Berarti Jumatan ning omah dhewe nggih ambek bojo anak hakikate rapopo, tapi syariate ora oleh. Ngoten lho dulur nggih. Nggih. Banyuwangi nggih. Nggih. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalaken nami kula Nur Hadi saking Sumatera Selatan, Palembang. Wonten ing mriki kula badhe nangkletaken nggih menika misteri kehidupan kula dumateng Gus Mukhlason. Ingkang pertama wonten ing mriku kala wau wingi nggih menika nggih pun dinapa singgung. Dados kula wonten ing mriku kala muda mbuh berapa tahun, setahun nalika teng pesantren nalika mondok wonten ing mriku pancen hobine nggih menika puasa mutih. Emang dinopohken wonten niku kali kiyaine. Di saat niku kula inggih menika nglakoni puasa mutih, puasane namine Ki Cibarki. 7 dina terakhir
Lah wonten ing mriku kawula sakit ngantos mboten eling napa-napa boleh dikatakan jadab. Selami inggih menika kurang lebih 8 bulan. Pertanyaane kula nalikane kula jadab kala wau niku kula niku dipun angkat kalian Gusti Allah wonten ing langit. Tapi wonten ing mriku enggak ketemu apa-apa. Kok teng mriku ketemu midodari apa-apa niku nggih mboten enten. Ora enek malaikat ora pokoke mboten enten napa-napa. Sampai teko dhuwur kosong blong. Lah niki wonten ing mriki pertanyaane kula wonten ing mriku niku napa maksude teko dhuwur kosong blong ora enek apa-apa sing pertama. Ingkang nomor kalih wonten ing mriki kula inggih menika biat dhateng santri. Namine biatipun nggih menika Asmaul Haq sing pun dipun napa niku serai kalih kiai kula biat dhateng santri. Biatan Asmaul Haq wonten ing mriku intine inggih menika saking napa niku titik bak. Niku intine. Nalika kula biataken dhateng santri-santri, santri kula niku kalian Gusti Allah disukani kelebihan jauh saking kula. Piyambake wonten ing mriku saged inggih menika napa niku ketemu kalih Kanjeng Nabi. Saged piyambake omong-omongan kalih napa niku tiyang sing ninggal sapiturute. Bahkan lek enek wong arep ninggal piyambake niku semerep. Lan piyambake wonten ing mriku napa niku segala sesuatu sing dilihat, baik itu makanan, baik itu daun-daunan, semua daun-daunan, makan-makanan dan kerikil-kerikil itu dia berzikir Allah, Allah, Allah. Sedangkan saya sebagai gurunya nggak pernah seperti itu. Nah, nggak pernah. Padahal saya juga itu sebagai mudin mengurus ngajat aja saya nggak pernah bertemu dengan rohnya arwah. Tapi murid-murid saya itu dia kok tahu. Lah itu yang saya tanyakan, apakah saya ini sakit banyak dosanya jadi sebagai guru kok apa itu kalah dengan muridnya begitu loh. Jadi kan semua dia tanya pada saya, alhamdulillah saya bisa menjawab dengan apa itu sering mendengarkan pengajian Guson tentang yaitu alam mukasafah, tapi saya nggak masuk ke situ, tapi bisa menjawab. Namanya santri pasti tanya pada gurunya, saya kok begini toh Pak, saya begini toh Pak. Nah itu apa itu mohon dijawab. Yang ketiga, ini yang terakhir. Nah yang terakhir di sini saya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di desa itu dijadikan yaitu cara ibaratnya jabatan lah, itu sebagai komplit. Ada kalanya apa itu ada apa sebagai modin, sebagai nemok nih manten, dan juga sebagai wonten yang mereka apa berjonggo. Nah berjonggo niku wonten yang mereka jogo wong napa mbawe barang gawe sampai selamete bahkan aja sampai udan. Nah niku niki lek mengke jenengan enek sing dadi berjonggo saged sharing kalih kula. Nggih. Tapi alhamdulillah dengan ilmu yang saya miliki di situ apa yang saya lakukan itu alhamdulillah berhasil. Lah seperti ini boleh apa tidak? Kalau sekiranya menjadi berjonggo itu enggak boleh, saya ya pergi, enggak berjonggo, enggak tae-taean, nah begitu itu. Nah, tapi kalau seandainya di situ itu, oh silahkan itu dibutuhkan oleh masyarakat, nah ini saya teruskan. Itulah yang saya sampaikan jauh-jauh dari Palembang, misteri kehidupan saya yang harus saya dapatkan jawabannya. Kurang dan lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, jenengan diproses Allah lewat Ismul Haq
sampai pada ngalami di mana jenengan sudah tidak tahu diri jenengan, alias sampai diangkat ke sab langit bertingkat-tingkat itu sampai tidak tahu apa-apa. Pertanyaannya, itu apa? Pun jawabannya ngeten, Pak. Kalau awal mula iki di luar konteks anu lho ya, jaiz lho, sifat jaiz ya. Di luar konteks sifat jaiz. Kalau sifat jaiz itu tidak memandang siapapun, bertauhid sebelumnya ilmu diterima atau tidak, nggak ada masalah. Sebab Allah kalau mengeluarkan sifat jaiz, walaupun si A iki gak ngerti ngelmu nih, Gusti Allah kuwasa ngangkat narik langsung nih musyahadah, bisa jadi. Karena memang ini hanya kehendak Allah. Kita berbicara di luar konteks itu. Miturut konteks proses ngilmu. Ketika jenengan tadi kok sudah bertauhid, mengerti tentang tahapan-tahapan dzikir, sampai ngalami seperti itu dan tidak tahu siapa diri Anda, terus ningkun wis gak ngerti apa-apa, istilah kosong, maka itulah alam musyahadah. Wis iki secara konteks lho ya, konteks secara ilmiah. Tapi jikalau jenengan tidak mengerti apa-apa, maksudnya nggak ngerti apa-apa, ilmu yang Rasulullah katakan tauhid, terus sampai ngalami seperti itu loh ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, jenengan khusus lewat sifat jaisi Allah, ditarik Allah di situ, iku nduduhake Allah punya maksud. Apa maksudnya? Yo hari ini jenengan ditakdirkan di Pondok Jaya Baru. Maksudnya di situ. Walaupun jenengan iku sebelum kejadian pada saat di pondok itu belum mengerti tentang tauhid, kok yo ditarik Allah di situ, Allah punya maksud. Wis ngilmune ana mburiyahe, engko ketemu awakmu, akhirnya nggih ketemu. Won satu. Nomor dua, tentang keadaan murid yang ahli kasaf. Pak, ketahuilah, ukuran takarub kepada Allah, ukuran kalau Allah dekat dan tidak ada siapa-siapa kecuali Allah, itu tidak pada keadaan yang dialami oleh para murid tadi. Karena para murid tadi itu buah dari satu aurat wirid yang dikhususkan oleh murid. Akhirnya muncul beberapa karomah di dalam dirinya para murid. Terus pitakoni, opo tah aku kakean dosa gak ngalami seperti itu, kok kalah ambek muridku. Lah ngoten toh? Tadi saya katakan ukuran ini dekat terhadap Allah ambek enggak dengan tidak, itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Kasaf itu tidak bisa dijadikan ukuran. Sampeyan tanya terhadap beliau-beliau santri jenengan, kalau belum mengerti tauhid, mesti keakuannya masih muncul. Keakuan makhluk dirinya atau keakuan makhluk yang lain, itu mesti ngoten. Lah hal ini Bapak Ibu tidak bisa dijadikan ukuran si salik itu sukses apa durung, bukan. Belum sukses. Bahkan ini kalau boleh saya katakan, si salik telah diuji Allah
lewat bentuk alam kasaf itu dikatakan salik karena sudah mengerti ilmu tahu, apalagi bukan salik artinya belum mengerti ilmu tauhid, sehingga nggak ada keinginan hati untuk litakorrubillah, mendekat pada Allah, waliqaihi, lan ketemu Allah, nggak ada. Sehingga bisa kami simpulkan tambah jauh pada Allah. Bon. Yang ketiga, jenengan di rumah, di kampung sana punya status. Istilah cara mriki digawe tuwek-tuwekan. Lha ngoten lho ya. Sesepuh Pak Wo. Kalau di sini disebut Pak Wo. Pak Wo iku Pak sing wis tuwa. Cuman persepsi nih wong-wong umum Pak Wo iku wong sing ngerti apa kejadian yang akan terjadi. Satu, loro, wong sing dungane mandi iku Pak Wo. Nek menurut kami bukan itu Pak Wo. Bukan. Pak Wo iku wong sing teliti, waspada dengan gerak-gerake nafsune. Iku Pak Wo. Atau boleh saya katakan orang yang waskito. Niki lho waskito. Yaiku orang yang selalu neliti gerak-gerike hawa nafsu. Iku makrifate. Lah terus apakah saya harus tinggalkan jabataku yang seperti itu, melayani umat, minta tolong gini-gini, ataukah saya teruskan sedangkan saya sudah mengenal tauhid dan tujuan tauhid itu adalah hanya bertemu Allah, apakah harus saya tinggalkan? Jawabannya terserah panjenengan. Artinya apa? Gini, kalau toh jabatan itu tidak menjadikan ruh panjenengan, hati panjenengan terhalang terhadap Allah, mengapa itu tinggalkan? Alasannya apa? Karena panjenengan ini juga ngayoni keluarga, kebutuhan keluarga, kebutuhan masyarakat lah gitu toh. Jangan Pak, ya sudah, sampai nikmati aja itu. Itu kalau tidak menjadikan penghalang hatimu terhadap Allah, jangan. Tapi justru kalau menjadi penghalang, tandane kalau jadi penghalang iki apa? Ati sampean iku ngaku yang mandi dungane jenengan, ngapunten. Terus Allah ngijabahi apa sing sampean minta, sampean terkaitkan apa? Iktimat, artinya ngendel-ngendelne sebab dungoku, sebab ikhtiarku, usahaku, akhiri Gusti Allah iku ngedukno apa, menurunkan apa yang ku minta. Kalau jenengan iki duduk di sini, maka menurut kami buangoning laut pun cek gembul iwak lohan ya, cek dipangan iwak paus. Kalau tidak, jangan Pak, jangan. Karena jenengan secara lahir dibutuhkan masyarakat, secara batin justru kesempatan jenengan untuk memasukkan tauhid di tengah masyarakat. Kalau menurut kami sih jangan Pak, ini kesempatan jenengan itu untuk mentebarkan tauhid di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat itu condong terhadap jenengan karena kesaktian jenengan. Lah ya apa dah? Donga jenengan, karomah jenengan. Sebab orang umum itu Pak, condongi iku senengi kalau si guru itu punya karomah. Bayuh wis. Sebab nggih nanti kula alami hal itu tahun 2000 sampai 2005, kula niki ahli togel. Jujur mawon,
jujur mawon ahli togel. Tapi ini saya jadikan satu, nggih mohon maaf, istilah pancingan Pak. Sing disenengi wong-wong iku kan teng mriku. Penak mau bak penak. Penak gak dik soro-soro. Lho ngoten niku kula mong mawon Pak. Kula mong dimong mawon. Tapi di sisi lain yang mereka tidak mengerti, tak selipkanlah tauhid. Lha ngono iku nggih resikone ya ana sing mlayu, ana sing ora. Ya wis iku resiko pun. Ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi berhubung awalnya itu hatinya condong terhadap kesenangan dunia, keturutan, akhirnya enggak didik seretane gampang. Makanya iku adalah umpan panjenengan sing paling enak. Ibarat wong mancing, ya wong mancing ya, umpan sampai niku jan pewenak. Pun gak usah ditinggal. Sampean mawon teng mriku gunakan kesempatan justru untuk mentauhidkan masyarakat. Mekaten. Ada lagi?